Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya optimal menegakkan nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, hari Senin mulai dari maghrib kemarin sampai dengan maghrib hari ini adalah tanggal 1 Rajab atau Rajab. Disebutkan sebagai Syahrullah, bulan Allah. Ada yang masih mempertanyakan, kalau begitu bulan yang lain milik siapa? Penamaan itu adalah simbol. Semua yang ada, yang tampak di langit, di bumi, di dalamnya adalah milik Allah yang Maha Kuasa. Tentu saja ini adalah tauhid orang-orang Islam. Karena itu, mereka yang tidak Islam, mereka yang memiliki aliran ragam kepercayaan dan agama, disilahkan. Dan tidak perlu sibuk mencari-cari kelemahan saudara yang lainnya. Dan terutama ketika kami berbicara adalah Islam. Karena ada orang yang menghina tentang syahadat, lebih tepatnya syahadatain. Kalau memang menyaksikan, bersaksi, maka harus pernah kenalan. Apa dipikir Allah, Gusti Allah itu seperti temannya gitu ya. Maha itu dengan yang hamba pasti berbeda. Ini logika paling sederhana. Jadi kalau toh Anda berada di agama yang lain, maka saya sangat menghormati, kami sangat menghormati, dan tidak perlu bagi orang-orang Islam juga mencaci maki saudara-saudaranya yang berbeda. Apapun tauhidnya, teologinya. Jadi mereka, saudara kita yang ada yang mengatakan Tritunggal, ada yang mengatakan Trinitas, silakan. Karena itu adalah hak masing-masing orang, masing-masing kelompok orang yang meyakini sebuah suatu sistem kepercayaan atau sistem keyakinan. Ciri bahwa kita ini mengangkat budi luhur itu bukan mengagung-agungkan leluhur masa lalu yang tidak dikenal juga, ya. Tetapi kita ini kalau memang harus mengatakan penerus leluhur, maka yang kita batin, yang kita niatkan, yang kita ucapkan, yang kita perbuat, yang kita persembahkan sebagai karya, maka semuanya itu luhur. Luhur itu cukup tidak mencela karena berbeda. Luhur itu cukup tidak menista karena bineka. Luhur itu cukup tidak mendengki karena semuanya saling terpuji. Siapa yang memuji? Ya diri kita sendiri, kelompok kita. Diri dan kelompok itu pasti memuji diri dan kelompoknya, agama dan kepercayaannya. Tanpa keterpujian, tanpa pengakuan keterpujian, maka kita tidak punya rasa kebanggaan. Bangga itu niscaya, tetapi terlalu bangga, berlebihan berbangga, itu justru menista. Karena tidak jarang berlebihan bangga itu justru akan menjelekkan, meruntuhkan, menistakan
sesama anak manusia. Apalagi jika kita sudah meyakini Pancasila dan meyakini Bhinneka Tunggal Ika. Karena itu di bulan Rajab, awal bulan Rajab ini, marilah semua anak bangsa, karena di dalam sistem kepercayaan atau penghayat kepada Tuhan Yang Maha Esa dan seluruh agama-agama itu pasti mengajarkan puasa. Walaupun puasa itu apapun bentuknya. Artinya apapun, ada puasa putih, ada puasa pantang, dan yang lainnya. Dan bagi orang Islam, puasa itu adalah menahan diri dari segala apapun kecuali yang dihalalkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jadi dohir batin kita, batin dohir kita, jiwa raga kita itu dikendalikan. Karena itu apapun bentuk dari perilaku kita sebenarnya, kalau berhias dengan puasa, maka kita akan selalu berusaha berbuat mulia dan berhenti menista sesama. Menggunjing saja itu, ngerasani, ghibah, itu sangat tidak dianjurkan, sangat pantang di dalam budaya maupun kepercayaan dan agama. Apalagi menista agama-agama, kepercayaan-kepercayaan yang berbeda dari dirinya. Karena itu semangat Rajab, semangat Rejab, ya, semangat Rojab atau Rajab, apalagi mulai dari kemarin bahkan sepekan yang lalu sudah berseliweran beredar doa-doa, harapan-harapan tentang kebaikan di bulan Rajab, kebaikan di bulan Sya'ban, kemudian minta dipertemukan di bulan Ramadan. Bukan hanya 3 bulan ini saja kita harus berpuasa, tapi menjadi niscaya kita ini berpuasa sepanjang kehidupan kita. Puasa dalam makna adalah pengendalian diri. Makan, berpuasa, minum, berpuasa, berbicara, berpuasa, niat, berpuasa, berpolitik juga berpuasa. Kalau tahun ini sampai 2004 disebut tahun politik dan ada yang mengatakan bahwa sumber segala masalah berasal dari politik, maka bagi orang-orang mukminin dan mukminat yang tersadar menyadarkan dirinya senantiasa berusaha puasa. Jika puasa yang sesungguhnya itu adalah ada Senin Kamis, ada Al-Yaumul Bid 3 hari setiap bulan, pertengahan bulan, pada bulan-bulan Hijriyah. Kemudian ada yang puasanya ya di bulan Muharram, ada di bulan Rajab, ada di bulan Sya'ban, ada di bulan Ramadan. Kemudian ada yang berpuasa sehari puasa, sehari tidak. Dan bahkan ada yang berpuasa sepanjang masa kecuali 5 hari. Yang dilarang, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika kalian memahami, jika kalian mengerti, maka puasa itu lebih baik bagi kamu. Mengapa surah kedua Al-Baqarah mengatakan demikian? Karena semangat puasa itu tidak saja ada di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, di bulan puasa, di hari Senin, di hari Kamis, di tanggal 13, 14, 15. Komariah. Tidak saja di bulan Muharram, tidak demikian. Tetapi esensi hakikat daripada puasa itu ada di dalam setiap tarikan nafas kita, ada di dalam setiap hela nafas kita. Betapa indahnya jika politisi, bukan politikus, kalau politikus itu poli dan tikus ya, berarti negara ya yang penuh tikus ya, sederhananya, atau orang-orang yang menjadi pengerat uang negara, pengerat harta benda negara. Ya. Tapi kalau politisi kita maknai bahwa orang yang berusaha arif untuk membuat keputusan, orang yang berusaha arif untuk menebarkan cinta kasih sayang dalam keadilan dan kearifan.
Karena apa? Dilandasi oleh semangat puasa. Dia sadar bahwa meskipun meninggalkan Ramadan, maka begitu masuk bulan Syawal ada puasa 6 hari Syawal. Ya. Tetapi dalam rekomendasi Rasulullah Muhammad SAW untuk pertengahan atau moderasi wasatiyah di dalam pemahaman puasa, maka Rasulullah bersabda bahwa puasa umatku itu adalah separuh tahun, setengah tahun. Kalau kita logikakan, setengah tahun itu adalah puasa Daud alaihi salam. Nah, bagi yang sudah melaksanakan puasa Daud alaihissalam, ya tidak perlu lagi sibuk ya untuk melaksanakan puasa Rajab, puasa Sa'ban, ya, kecuali nanti Ramadan. Jadi puasa Daud itu jika kita harus ambil ya hakiki esensinya, maka kita cukup melaksanakan puasa hanya 2 macam saja, yakni adalah puasa Daud dan puasa Ramadan setiap tahunnya. Dan puasa Daudnya kapan berakhir? Tidak perlu kita mengakhiri, kecuali kita sekedar hari ini berpuasa, esok berbuka, terus sedemikian rupa bergulir. Kalau saja sekali lagi setidaknya seruan dari Profesor, Doktor, Insinyur, Engineering Burhanuddin Yusuf Habibie itu ditanggapi dengan serius oleh kepala-kepala negara berikutnya, bahwasanya seorang Habibie sangat ingin seluruh penduduk Indonesia terutama yang Islam menjalankan puasa Senin dan Kamis, maka insya Allah pengendalian di dalam syahwat hawa nafsu masing-masing anak bangsa ini semakin hari semakin baik. Ya. Karena apa? Karena setiap orang yang berpuasa itu lebih banyak introspeksi diri. Akan mengatakan sesuatu yang tidak terpuji. Sayang, iman. Akan berbuat yang menistakan sesama insani. Juga sayang. Bahkan kalau orang Jawa, grenjeting batin. Suara hati ini saja bagi orang-orang yang ahli puasa itu betul-betul dipelihara. Jangan sampai memiliki suasana hati atau membatin untuk saudaranya, apalagi untuk keluarganya, hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syariat agama. Apalagi jika itu berkaitan dengan perbuatan berbangsa dan bernegara. Hanya satu pintu utama untuk mengendalikan diri, karena puasa itu dalam satu riwayat asyamu junnah, puasa itu benteng. Karena kalau kita harus puasa, maka puasa itu ada di setiap kegiatan kita. Kita makan puasa. Maknanya apa? Maknanya bahwa kita mengendalikan diri, jangan berlebihan makan. Walaupun sajiannya itu enak, bahkan enak sekali, istimewa. Jangan berlebihan minum. Karena betapapun nikmatnya minum, apapun minumannya, tentu saja yang halal dan thayyibah, juga harus dikendalikan. Jangan berlebihan bersuara. Karena jika kita bermitra bicara atau jagongan melebihi dari kapasitas optimal sekitar 1-2 jam, maka pembicaraan berikutnya nanti akan ngelantur, akan kemana-mana. Kita melihat pun juga demikian. Melihat pun juga harus berpuasa. Boleh jadi ada yang hobi jalan-jalan ke mall, hobi jalan-jalan ke tempat-tempat atau destinasi wisata, tempat-tempat pariwisata, tempat healing, kata anak muda. Tetap harus dalam keadaan puasa. Puasa dari apa? Puasa dari melihat segala sesuatu, kemudian puasa dari keinginan atau syahwat membeli sesuatu kecuali yang memang dibutuhkan. Dan kita pun juga harus berpuasa ketika kita memegang gadget atau gawe atau handphone semacam ini. Mengapa?
Jangan sampai kita menorehkan tulisan-tulisan yang membuat saudara kita itu merasa terhina. Bahayanya, ketika ada di dalam satu kelompok grup, apapun namanya, ketika grup itu hobinya menista, maka satu hari saja tidak menista. Saya pernah menghitung, ada seorang sarjana sekaligus magister. Sehari semalam itu lebih dari 25 kali menista orang-orang yang dianggap tidak sealiran pikiran, tidak sealiran mazhab, dan tidak sealiran pilihan politiknya. Seorang sarjana yang magister, yang juga di situ kelompok orang-orang yang terpandang dalam pemahaman agama. Kenapa? Karena setiap orang yang merasa nyaman dengan keburukan, maka keburukan itu akan dijadikan indah dalam pandangan hatinya yang sudah dirasuki oleh setan. Dalam bahasa lain, sudah tertalbis. Tidak saja setan, sifat-sifat yang buruk, tetapi tertalbis iblis. Terperangkap hatinya dengan iblis. Mudah-mudahan semangat Rajab ini adalah semangat keberkahan. Dan berkah itu tidak saja puasa bagi diri, tetapi adalah puasa untuk saudara kita yang tidak berpuasa. Puasa untuk saudara kita yang tidak seagama. Puasa untuk saudara kita yang tidak sekepercayaan dengan kita. Sebaliknya, saudara-saudara kita yang tidak mempercayai Rajab sebagai bulan puasa, karena memang berbeda agama atau berbeda dalam sudut pandangnya, maka berhentilah untuk menista. Karena apa? Kita ini satu bangsa yang dibingkai oleh Pancasila dalam Bhinneka Tunggal Ika. Ingin semuanya sama, tentu sangat mustahil di dunia. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin.